Yang kemarin kita review itu di bagian yang gharar ya, ada berbagai hal itu. Nampak di sini maisir, gharar, riba, batil. Nanti di materi riba ada tersendiri insya Allah. Tadi kan sudah bahas tentang syirkah ya, em, kerjasama dan kita masuk bagaimana jual beli itu ada hal-hal yang kemudian dilarang, ya, tidak boleh ya, dilarang. Salah satunya ini sebab legal capacity itu hal-hal yang memang dia sudah lumrahnya ya harus diperjuangkan adanya balik akil ya, lalu mendapatkan perizinan. Jadi kalau kemudian tidak dapat izin ya ketika belum akil balik maka dia tidak menjadi sebuah hal yang disahkan gitu. Jadi B al majnun jual beli orang gila itu enggak sah, orang gila itu. Apa itu ada yang beli gimana Ustadz? Ya jual beli yang remeh-temeh gitu. Kalau jual belinya yang agak tinggi-tinggi dia enggak boleh. Sedang fly karena obat narkotika. Nah, itu yang obat narkotika itu double itu. Itu sudah zambun murakkabun. Nah, sudah beli narkobanya sudah haram, ya fly-nya sendiri itu ketika membeli itu sudah haram juga, artinya tidak sah. Jadi ketidaksahan dalam melakukan hal yang haram, wah ngeri itu ya. Maka usahakan nanti teman-teman kalau nikah itu yang sah, itu pernikahan itu sah sehingga nikahnya tidak perzinahan gitu ya, nikahnya tidak perzinahan. Jadi kalau yang kemarin kita singgung pada transaksi akad ya, jab kabul seorang yang tidak ada walinya ya Mbak Arju ya Mbak Siti, lalu tidak disaksikan dua saksi syahidain yang adlen, maka dia menjadi nikah yang batil, yang rusak, yang tidak sah demi hukum. Maka orang yang mabuk, orang yang pingsan itu tidak boleh jual beli. Lalu ada bay as-sobi, jual beli anak yang belum. Tentu ini tidak di barang-barang yang remeh-temeh gitu. Jadi kalau Mbak Siti punya adik nggak Mbak Siti? Ada, adiknya ada ya. Calon adik lah kalau enggak ada. Mbak Sylvia ya. Ada ya adiknya ya, calon adik ya. Itu kalau masih di bawah usia balik, itu tidak sah jual belinya. Kecuali memang hal-hal yang sederhana. Ya, adiknya Mas David, Mas Fadlan, itu beli pentol, beli bakso, ya masih di bawah 100.000 lah, enggak masalah. Tapi kalau sudah mulai beli sepeda, ya mulai beli motor, nah itu enggak sah dalam pengertian karena dia belum berpikir. Ini saya pernah itu anak saya yang pertama dulu itu saking punya duitnya itu saking pengen punya duitnya sepedanya itu dijual rongsokan toh ya. Ini Mas Zainal itu kebayang nggak adiknya itu jual sepeda harga 900 itu sepeda lipat ke rongsokan dan hanya dihargai 30.000 dihitung kilon. Wah saya itu tanya lu kok sepedanya nggak ada nak ini udah 2 hari habis loh kemana udah saya jual jual apaan di sana itu loh itu bukan jual itu dirongsok kena pas saya ke sana bannya dua ditambelin begitu habis 15.000 selesai itu hanya dibeli 40.000 entah 30 itu 40 kayaknya terus saya kasih 50 sudah Bu ini ganti ruginya 10.000 tolong Ibu ini anak kecil kok diterima jual belinya dia belum bisa berpikir tapi yang dia tahu dia butuh uang 30.000 lalu yang ada itu asetnya itu dijual sepeda lipat karena lihat bocor bannya itu kayaknya sudah ngangkrak gitu padahal begitu diganti 15.000 untuk ban yang dalamnya sama ditambelin itu habis 20 udah jadilah harga 900.000 gitu. Nah itu contoh that's example betapa for children they don't have ya any consideration much gitu. Mereka berpikirnya hanya short ya
short orientation gitu, butuh duit 30.000 lalu dijual lah rongsokan. Nah, apalagi hal yang besar gitu ya. Nah, al-am al-a'ma ya ini orang-orang yang a'ma itu amun ya pakai ain itu summum bukumun omyun itu orang-orang yang buta. Hukumnya sah sesungguhnya menurut jumhur jika objeknya disebut dengan sempurna. Teman-teman yang Semarang coba nanti someday, saya baru melihatnya itu di Jalan Gajah. Biasanya dekat MAJT itu dia ke barat, ke selatan itu sampai Lotemat itu penjual kerupuk. Gitu. Saya takjub itu karena bapaknya memakai ini, memakai unsur kepercayaan. Ya, jadi kayak Mas David beli ngasih uang 5.000 atau 10, ya dia terima aja. Tapi dia sebenarnya udah tahu kalau itu uang ya Mas David itu ngapusi. Kerupuknya 10.000 3.500 ngerti. Tapi yang meneng ae gitu ya. Cuma kalau dia ditanya ada Mas David ya dan Mbak Arju itu, sing tuku ayu apa ganteng apa ora patek ganteng. Nah, itu dia nggak bisa jawab, tapi bahwa uangnya itu dipegang dia tahu. Dan itu buta. Nah, kadang saya nggak bisa pikir itu dengan yang kemudian buaga terus pagi itu kemana 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 ini ngamen makin cikit-cikit jam 7 pagi gitu. Dan saya hafal itu Sabtu biasanya orangnya ini nanti hari Rabu ini orangnya ini, apalagi yang mbok-mbok itu pakai daster masih kuat gitu. Terus andalannya pakai dia apa namanya bahasanya bukan bukan minta dia sedekahnya Pak, zakatnya Pak gitu. Jadi dia membidik kira-kira ini minimal kasih 5.000 lah. Padahal sama hanya perform daster lalu dia memakai nuansa tadi kayak nagihin orang sedekah gitu ya. Kalau ngamen kan paling 100 apa maaf 1.000 ya nggak ada uang 100 ya. Ya, Mas David itu kalau ngumpulin duit 500 ya dibuang. Apalagi adik-adik kita sekarang yang SD. Sangu sewu, ono 500 rupiah kelintingnya dibuat. Ya, memang sekarang luar biasa ya. Saya masih ingat 96 itu nyantren di Padi itu. Bakwan itu 25 rupiah. Jadi 100 rupiah itu dapat 4. Ya. Kuliah di Jogja 98 awal itu makan saya pakai telur itu masih 500 rupiah. Itu 98. Nah, kalau sekarang masih telur kira-kira 7.000. Ya, 7.000. Dulu itu hanya 500 rupiah. Kalau di sini ya 10.000. Kira-kira berarti 5.000 ya hampir ini ya. Berapa kali lipat tuh? 500 rupiah sampai 10.000. Betapa luar biasa sekarang kita dimanjakan. Dan sayangnya kadang pendapatan itu tidak mengimbangi gitu ya, tidak mengimbangi. Saya share kembali ya. Tidak mengimbangi. Yang terjadi adalah lalu banyak yang pinjam hutang. Hutang dan parahnya lagi adalah hutang online. Sekarang ini banyak yang sedang tertipu dengan pinjaman online yang menyekik gitu ya. Kita perlu hati-hati. Oke. Nah, al-makruh itu. Makruh itu artinya dia dipaksa. Menurut Imam Hanafi mauquf itu ya itu memang ini tidak mengikat menurut Maliki sehingga dia penjual memiliki hak khiyar. Nah, bagaimana kalau dipaksa? Ya kalau hal-hal yang besar memang agak ribet ya. Tapi orang yang dipaksa ini pun itu dilarang di dalam Islam jual beli yang dipaksa. Ya, seperti Mas David, benar kalau mau nilai bagus ya Anda harus beli motor saya. Nah, itu nggak boleh itu. Ya, masa nilai hubungannya dengan beli kambing, beli motor ya. Nah, kalau misalnya Mas Zainal itu sekedar apa begitu ya, ya enggak masalah lah gitu. Tapi kalau sampai ke jual beli yang besar gitu, nah ini mukroh atau enggak usah dimukrohkan misalnya bahkan termasuk jual beli itu apa?
pernikahan itu termasuk bagian atau enggak. Kalau di dalam hubungannya transaksi, maka ada ijab kabul, mestinya perempuan enggak boleh dipaksa. Ya Mbak Siti ya. Hanya dan yang perempuan-perempuan ini mbak-mbaknya ini Mbak Arju, Mbak Levatun Nisa, Mbak Suranti, ya Mbak Labibah, Mbak Niken, Mbak Nita, ya Mbak Bella, Mbak Sirojudin, Mas Sirojudin ini ada Mas Dimas, ya Mbak Sylvia, Mbak Syafar, Mbak Nisa, Mbak Nurul. Ya jangan mau dipaksa. Wah, Pak provokator bukan. Nah, ada beberapa cara supaya kita tidak dipaksa. Caranya gimana? Gitu. Ya nanti biar Mas Rifan yang ngasih tahu. Enggak. Artinya gini, kenapa orang tua itu maksa? Karena bisa jadi teman-teman perempuan tidak punya penawaran yang bagus gitu. Berarti apa? Untuk transaksi supaya kita tidak dipaksa untuk membeli atau dalam pengertian menikahi dengan orang yang enggak disenangi atau dicintai begitu, maka teman-teman perempuan inilah punya tawaran gitu kepada orang tua yang memang tawaran itu menarik gitu. Siapa calonmu? Misalnya bapaknya nanya. Loh, Pak, jenengan belum tahu. Calon saya itu ya lulusan FHI loh, Mas Rifan. Oh, lihat aja wajahnya kayak campuran India loh ya. Ya, oh, Quran ya kalau suruh baca gundul-gundul aja bisa, nggak ada huruf ininya bisa. Megang masjid bisa, megang pasar bisa, ya preman parkiran bisa, semuanya serba bisa, lulusan FAI ya kan? Gitu. Tapi kalau kemudian nggak punya penawaran ya, misalnya Mbak Fakhriatul Fikriyah itu masuk iman Pak, masuk iman lu nganggur ya, lulusan aliyah tok awakmu lu sarjana, kamu sarjana dari FAI Unisula, ya udah dibesarkan dikuliahkan, bapak kok malah mau-maunya sama Sukria yang hanya lulus aliyah dan kelakuannya nggak santun, dia cuma sehari-hari di pos kampling, ya kadang nggak jelas aktivitasnya apa. Nah, itu maka teman-teman sekalian ya itu punya penawaran ya yang bagus. Itu salah satu tipsnya. Sehingga kita meyakinkan. Kalau tidak maka jangan sampai juga ya mudah-mudahan karena itu seumur umur ya. Kalau bisa kan nikah itu seumur umur sekali lah gitu. Maka teman-teman berusaha yang sekuatnya. Dan saya meyakini bahwa kalau dilihat dari ayat ya bahwa azani lizani wazaniyah lizaniyah itu dan seterusnya itu maka ya kafaah itu terjadi jual beli itu. Dalam hal ini perempuan yang baik layaknya adalah untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau Mas Ainal Abidin pengen calon yang baik, ya baikkan diri. Nanti insya Allah tetap dapat calon yang baik. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman ini masih ada waktu, lanjut. Paling tidak kalau bisa lah ya, sama. Sama apanya? Pendidikannya, sama tradisinya. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya, teman-teman kan insya Allah calon sarjana. Kalau bisa pasangan hidupnya juga sarjana, gitu. Ya, Mas Randy, gitu. Sarjana lah, yang kemarin kita katakan. Cari itu anak ekonomi, cari itu anak psikologi. Ya, lalu bisa deketin tuh anak kedokteran ya. Minta disuntik. Enggak maksudnya lintas fakultas gitu ya, Mas Rifan ya. Itu Mbak Bella gitu, cari sarjana. Syukur kemudian memiliki basic pesantren. Kenapa pesantren? Setidaknya siap hidup apa adanya gitu. Kalau hidup mah makmur, berkecukupan, insya Allah lah. Tapi hidup kan tidak selalu apa yang kita dambakan. Kita harus kerja dulu ya, effort yang kuat, 5 tahun, 7 tahun, kemudian baru kemudian kita merasa ada sukses. Nah, titihan 5 sampai 10 tahun untuk sampai ke sukses itu yang tidak setiap pasangan itu mampu. Pertanyaannya di situ. Jadi mencari stamina dan meyakinkan di awal itu transaksi yang tadi itu supaya ini tambahan ya Mas David ya.
Kan kuda keren tuh, rambutnya keren, jasnya keren, ya kan. Oh, meyakinkan sampai 10 tahun itu tidak mudah. Biasanya kalau nggak kuat, minta gugat di awal atau ketika baru menjalani keluarga. Kita lanjut ya. Itu mukra. Al-fuduli yaitu wakil secara lebih hukumnya sahih. Bai'ul mahjur alaih, orang yang sakit, muflis ya, orang yang takut hartanya dirampas orang lain. Ini beberapa yang kemudian dilarang di dalam Islam. Bagaimana kemudian macam al-gharar yang kemarin kita lanjutkan sekaligus tambahan ya, al-fahish ya, sukar diserah makan itu. Jadi kalau Mbak Labibah ya punya burung, burungnya itu kok ucul dari sangkarnya, jangan dijual dulu. Itu lobet Pak, harganya 5 juta. Iya 5 juta, tapi dalam sangkar enggak. Kalau udah di dalam sangkar ya dijual enggak apa-apa. Kalau masih di luar sangkar itu ya naik sojo gitu ya. Naik sojo. Ya, nanti kalau udah kecekel, udah ketangkep baru gitu. Jual janin tanpa menjual induknya. Itu juga hati-hati jual beli ya, janin yang belum dilahirkan. Jual beli anak yang masih dalam benih induk pejantannya atau kemudian tanaman juga, tanaman yang masih hijau kayak gitu. Itu hati-hati. Nah, saya selalu meneguhkan, terutama menegaskan ke anak saya sendiri, biasanya begini. Nah, kalau beli burung, belilah sepasang. Ya, kalau ada induknya, beli sekalian anaknya, biar disusuin. Ya, tapi kan bisa makan sendiri anaknya. Iya, mungkin bisa makan sendiri, tapi kalau sama induknya itu jauh lebih baik. Gitu. Ya, Mas Rifan juga nanti begitu. Kalau memang mau nikahin janda, ya sama anaknya juga. Jangan diambil ibunya, anaknya jangan mau. Ini kebetulan karena saya ya di selain dosen kan ngajar di kampus itu ya, dampingi masyarakat yang sedang punya ujian-ujian masalahnya seperti itu. Cerai, anaknya diperebutkan, gitu. Anak mau ikut siapa dan lain sebagainya, gitu. Menengahin gitu dan menjodohkan, menjadi perantara yang baik itu bagi yang sudah lama belum tercapai keinginan menikah gitu. Kan itu kan kayak orang cari barang, ya kan? Kayak cari barang online itu loh. Mencari yang satu pengen cari laki-laki yang baik gitu kan secara online misalnya. Yang satu pengen cari barang itu ya kipas yang murah kan gitu. Nggak ketemu aja gitu. Jadi sesungguhnya Mak Jomblang itu ya mempertemukan aja gitu. Jomblower nasional gitu ya. Antar pulau. Ya, tidak diketahui harga dan barangnya. Saya jual kepada Anda barang yang ada dalam karung itu tidak boleh. Ya, maka dibuka. Tidak diketahui sifat barangnya, kualitas barang. Ini tadi saya baru beli genteng dari Majalengka ini, Jatiwangi ya. Ya semuanya saya minta difotokan, videokan dan sebagainya, uangnya saya transfer. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang diiklankan ya. Ambil 2.500-an untuk ganti genteng rumah. Kualitas barang dan kuantitas harga juga harus jelas ya. Ini supaya tidak terjadi gitu kebohongan, tidak diketahui tempo pelaksanaannya ya, termasuk dua penjualan dalam satu penjualan. Seperti ini contohnya, menjual satu barang yang salah satu dengan harga yang lain ya. Saya jual baju 100 $100 nih kontan, 200 tangguh, kemudian serta merta transaksi mengikat tanpa pilihan salah satunya. Jadi ini beda dengan yang mainstream kemarin ya. Jual beli dari seseorang yang tidak dapat dijamin keselamatannya. Oke. Sampai yang terakhir itu mula masa mana barang itu maka terjual. Nah ini tidak boleh juga. Nanti kayak biro jodoh, kamu pilih apa? Kota A apa kota B? Saya kota A. Wow, ternyata dapat nenek-nenek tuh Mas Randy. Nyesel kan? Nah, itu udah boleh. Jadi harus dilihat pangdur ila wajhi wa kafaiha itu ya. Atau kemudian jual beli juga begitu. Harus ini. Kalau kita bisa lihat ini dari mula masa mana bahasa dan sampai kemudian al-hasa itu ya ini
jual beli tongkat yang di tangan jika jatuh maka jual beli mengikat dan seterusnya itu adalah mencoba untuk menghindari adanya penyesalan di kemudian hari. Ini termasuk jual beli yang tidak ada di majelis. Nah, bagaimana dengan akad nikah ya, di luar kota, di luar negara gitu. Maka yang menikahkan itu kan sesungguhnya yang afdal adalah bertemu di dalam majelis. Objek berada terlalu jauh dan lain sebagainya itu, maka pembeli memiliki hak khiyar untuk melihat dulu. Kalau sekarang COD baru dibayar gitu ya. Tadi ini juga contohnya yang baru, yang aktual ini tadi saya beli genteng 2.400. Dihitung itu kok cuma 2.000. Nah, mau saya transfer yang hanya 2.500-nya belum dulu. Saya minta ke tukangnya dihitung ulang. Ternyata alhamdulillah kok. Ya hanya kurang 50, mungkin keselip lah ngitungnya genteng ribuan kan gitu. Ya. Nah, ini jual beli yang belum di tangan, jual beli tanaman yang belum tampak. Nah, maka ini juga termasuk bagian-bagian dari beberapa jenis yang dilarang ya. Nanti kita lanjutkan di jual beli ini, tapi kita salah dulu ya dengan apa namanya yang berubah. Sampai di sini mungkin ada yang mau di-share dulu. Nanti saya sharekan yang tulisannya dibuat mudah-mudahan nampak. Yang mudorobah nanti kita masuk mudorobah. Nanti kalau ada waktu tambahan saya lanjutkan yang B yang terlarang tadi. Bukan cinta yang terlarang ya Mas David ya. Jual beli yang dilarang. Saya ganti Mbak Arju, oke. Mbak Robi, oke. Kita ganti Mbak Dewi, ya. Good. Fahria, oke. Wah, ketok kacamata tok ini. Ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Nanti mudah-mudahan sebelum jam 5 udah selesai. Mas Dimas backgroundnya apa nih? Oh, kayak sound yang dipecah-pecah ini. Mas Fadlan ini loh, saya nggak lihat wajahnya. Lagi di, gitu, cakep. Kayaknya habis keramas ini Mas. Ya, habis mimpi siang hari. Oke, saya coba share ya yang tulisan Word-nya, mudah-mudahan kelihatan. Oke. Nanti kalau nggak kelihatan, apa namanya, katakan tidak terlihat. Karena belum saya PowerPoint kan, masih tulisan rencana nanti dijadiin buku. Kelihatan bukan? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya? Ya. Daripada saya ini seperti, nah oke. Ini di yang bab 7 ya, nanti mudah-mudahan kapan nanti bisa dibukukan. Saya sedang mengumpulkan saja untuk fikih muamalah 2 tahun ini saya mengajarkan. 2020 ya 3 tahunan ini kalau nggak salah ya. Tapi kalau perbankan syariah saya sudah mengajar dari tahun 2008 di perbankan syariah. Jadi karena prodinya itu ada dakwah, mengajar di Fakultas Dakwah, mengajar Fakultas Syariah, pendidikan itu komunikasi, teori-teori komunikasi karena kebetulan ada basic ya di situ dikit lah hobi ya, hobi komunikasi. Oke, jadi menurut Qadri Abdillah Azizi, ya, Pak Qadri Azizi itu ekonomi syariah itu ilmu yang sudah berkembang ya sejak abad Hijriah termasuk pembagian di dalam fikih muamalah. Saya besarkan lagi bisa enggak ya? Nah, oke. Kelihatan ya? Sudah pas ya. Nah, fikih ini ya tentang aturan amal ya syariah biakamul hukum ya itu
identik dengan ekonomi Islam memang. Ya, jadi yang membahas kemarin kita sudah singgung meliputi hak kebendaan, properti dan juga tentang akad perikatan. Nah, nanti kita masuk nih ke mudharabah gitu, ya. Fikih ibadah, fikih menakahat, muamalah, jinayah siasah, mawaris ini sudah kita bahas kemarin.